Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai manajemen kualitas. Nah, apakah kualitas? Jadi seringkali kita mendengar kata, wah produknya berkualitas, ya, atau pelayanannya berkualitas. Nah, sebenarnya apa sih kualitas itu, ya? Nah, kualitas ini adalah kemampuan produk atau jasa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga dari definisi ini kita tahu bahwa kualitas itu bagaimana produk itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kalau produk itu tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, bisa jadi produk itu kita sebut dengan produk yang tidak berkualitas. Jadi produk itu sesuai. Kemudian kualitas itu meningkatkan profit lewat dua hal, seperti ada gambar itu ya, dengan kenaikan penjualan. Yang kedua adalah lewat pengurangan biaya. Jadi saya ulangi, bagaimana kita memperbaiki kualitas, ya, sehingga pada akhirnya itu bisa meningkatkan keuntungan. Yang pertama dengan melalui kenaikan penjualan. Nah, kenaikan penjualan itu diperoleh dari mana? Yang pertama karena dengan adanya kualitas yang lebih baik, maka respon pelanggan menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah menaikkan harga. Sering kita lihat bahwa produk yang sudah dikenal kualitasnya itu harganya bisa dijual dengan mahal dan bisa diterima oleh pelanggan. Nah, karena pelanggan sudah percaya bahwa produk dengan merek tertentu misalkan yang sudah kita kenal itu memang sudah terbukti berkualitas, maka produsen menawarkan harga yang tinggi pun konsumen mau membeli karena sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, karena produk yang berkualitas itu harganya bisa kita naikkan, maka bagi perusahaan itu akan meningkatkan keuntungan. Kemudian berikutnya perbaikan kualitas juga akan memperbaiki reputasi. Nah, reputasi itu dibangun tidak dalam waktu yang singkat, tapi kita butuh waktu yang lama untuk memperbaiki reputasi. Nah, dengan perbaikan reputasi, maka penjualannya juga akan meningkat. Jadi perusahaan itu memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan, gitu ya. Maka dengan reputasi yang baik, penjualannya juga akan meningkat karena produknya dikenal baik, perusahaannya juga baik, begitu ya. Misalnya perusahaan itu juga memperhatikan ramah lingkungan, nah, dikenal oleh masyarakat seperti itu, maka penjualannya akan meningkat sehingga keuntungannya bisa meningkat. Nah, perbaikan kualitas itu juga bisa kita lihat dari yang kedua, yaitu mengurangi biaya. Nah, mengurangi biaya itu bentuknya seperti apa? Yang pertama dengan meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas itu bisa kita tingkatkan. Jadi dengan outputnya naik, ya, inputnya tetap, atau outputnya tetap, inputnya menurun, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan produktivitas. Misalnya kalau kita memperbaiki produk atau memberikan kualitas berupa teknologi, perusahaan harus investasi di bidang teknologi, ya. Misalnya kalau perbankan itu dia harus investasi membeli mesin ATM. Mesin ATM itu harganya mahal, ya. Tetapi dengan investasi di bidang penyediaan alat tersebut, maka penjualannya biayanya menjadi berkurang, ya. Biaya bisa berkurang. Misalnya dia tidak harus membayar gaji pegawai, ya, membayar alat-alat yang lain, komputer, ya, menyediakan ruangan yang luas, ya. Biaya-biayanya menurun dengan dengan investasi peralatan yang dilakukan, ya, dengan meningkatan ATM tadi misalkan, ya. Itu biaya menjadi berkurang sehingga keuntungannya meningkat. Kemudian mengurangi kerusakan produk. Nah, kita lihat dengan kualitas yang baik, maka produk yang rusak menjadi berkurang. Kalau produk rusak itu berkurang akan meningkatkan keuntungan. Kita tahu kalau produk itu rusak, maka dia bisa jadi tidak bisa dijual atau butuh pengerjaan ulang atau rework.
ya. Nah, kalau dia harus dikerjakan ulang, dia harus membayar lagi tenaga kerja, membuang waktu, kemudian menambah biaya, sehingga keuntungannya tidak meningkat. Oleh karena itu, kalau dengan produk kerusakannya itu dikurangi, maka keuntungannya akan meningkat. Mengurangi biaya garansi. Nah, ini ya, seringkali perusahaan itu memberikan pelayanan kepada konsumen dengan cara memberikan garansi. Nah, kalau produk itu berkualitas, maka tidak banyak konsumen yang melakukan klaim garansi. Sebaliknya, kalau kualitasnya buruk, maka banyak konsumen yang klaim garansi. Nah, klaim garansi itu kerugian bagi perusahaan, sehingga kalau biaya garansinya turun, maka keuntungannya akan meningkat. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan antara memperbaiki kualitas bisa meningkatkan keuntungan, itu bisa lewat kenaikan penjualan, bisa lewat pengurangan biaya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kualitas, kita kembali perlu mengenal ada dua jenis produk ya, yang kita sebut sebagai barang, yang kedua adalah jasa. Seperti pada saat kita pertama kali pertemuan kita dalam manajemen operasi ya, ada barang, ada jasa. Ada perbedaan barang, ada perbedaan jasa. Nah, kalau ada barang dan jasa beda, itu tentunya bagaimana kita menilai suatu kualitas itu bisa kita lihat barang itu berkualitas dari sisi apa, jasa itu berkualitas dari sisi apa. Ini maksudnya dimensi ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu, diawali dengan dimensi kualitas barang. Jadi barang itu berkualitas bisa dari satu, performance-nya. Kedua, fiturnya, feature ya. Ketiga, reliability. Keempat, conformance, durability, serviceability, dan yang berikutnya adalah estetik. Kita akan bahas satu persatu. Barang itu berkualitas dari sisi performance, karakteristik dasar dibuatnya suatu produk. Misalnya kalau pakaian itu tujuannya untuk apa? Diproduksi untuk melindungi badan dari panas dan dingin. Ya, kalau produk itu dari sisi performance bisa kita katakan berkualitas kalau sesuai dengan karakteristik dasar dibuatnya pakaian, bahwa pakaian yang kita buat itu berkualitas karena bisa melindungi badan dari panas dan dingin, bisa menutup aurat misalnya, seperti ada di gambar itu ya. Jadi karakteristik dasar suatu produk. Kemudian produk juga bisa kita lihat dari fitur atau feature, kelengkapan produk. Jadi misalnya kalau mobil itu dilengkapi dengan apa saja, mobil berkualitas itu saya melihat dari sisi fiturnya, feature-nya, atau handphone ya. Handphone juga kita lihat dari sisi feature-nya atau kelengkapan produk. Jadi kalau mobil misalnya dilengkapi dengan berbagai peralatan ya, misalnya untuk mengunci pintu secara otomatis ya. Kemudian alarm ya, kemudian televisi mungkin ya, atau mungkin dilengkapi dengan wifi ya, dan seterusnya. Itu adalah fitur atau kelengkapan produk. Handphone juga begitu, kita bisa melihat kelengkapan produk dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh peralatan tersebut. Kemudian bisa dari produk itu, produk berupa barang itu dikatakan berkualitas dari sisi reliability, bisa diandalkan. Jadi dengan berbagai frekuensi pembelian itu kualitasnya bisa diandalkan, sama, tidak berubah-ubah gitu ya. Kemudian conformance, sesuai dengan standar. Jadi kalau kita seorang konsumen itu membeli suatu mobil misalkan ya, maka mobil yang berkualitas dengan harga miliaran misalnya ya, dia standarnya akan berbeda dengan mobil yang harganya ratusan juta saja misalnya, seperti itu. Jadi kalau kita membeli mobil dengan harga miliaran ya standarnya seperti itu, apa saja fasilitas yang ada, tampilannya seperti apa ya, itu sesuai dengan standar conformance ya, berupa dimensi kualitas barang. Kemudian serviceability, kemampuan untuk diperbaiki. Nah, ini seringkali kita melihat suatu produk itu, kalau produk itu ada rusak sebagian lalu bisa diperbaiki, itu kita sebut bahwa barang itu berkualitas dari dimensi serviceability.
Tapi kalau barang itu begitu rusak, suku cadangnya susah dicari, ya, tidak bisa diperbaiki, harus dibuang, beli yang baru, itu namanya dari sisi serviceability-nya tidak berkualitas. Ya. Kemudian dari estetik itu keindahan, ya, bau, rasa, penampilan produk itu bisa kita lihat bahwa barang itu berkualitas dari sisi estetik. Ya. Kalau tadi misalnya pakaian itu dari karakteristik dasarnya berkualitas, ya. Menutup aurat, kemudian menutupi, melindungi tubuh dari panas dan dingin, ya. Nah, mungkin dari sisi estetik kurang bagus, ya, karena modelnya tidak bagus, ya, tidak indah jika dipakai, yaitu maka dari kualitas mungkin tidak estetik. Atau barangkali ada juga selera konsumen yang pakaian itu misalnya terbuka gitu, ya, sehingga mungkin dari estetik menurut konsumen itu bagus, tetapi dari sisi performance kalau pakai membuat masuk angin, ya, itu berarti dari sisi performance-nya tidak berkualitas. Nah, ini dimensi kualitas barang bisa kita lihat dari sini. Konsumen itu boleh memutuskan memilih suatu produk dari sisi performance-nya, dari fiturnya, reliability, conformance, durability, serviceability maupun estetik. Nah, perusahaan bagaimana dia memenuhi kebutuhan pelanggan tadi, seperti tadi dikatakan kualitas itu kemampuan suatu produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, makanya perusahaan harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, kualitas yang mana yang diinginkan oleh pelanggan, itu perusahaan harus bisa menyesuaikan. Jangan menciptakan produk kualitas menurut kacamata perusahaan, tapi kita harus melihat bahwa kualitas barang itu dari sisi kebutuhan konsumen, barang yang berkualitas menurut persepsi konsumen. Ini kalau kualitas barang. Nah, berikutnya kalau dimensi kualitas jasa, tadi barang itu beda dengan jasa. Kalau barang tangible, ya, kemarin sudah kita jelaskan perbedaan manufaktur dan jasa. Barang itu tangible, bisa dilihat, bisa diraba, kualitasnya lebih mudah diukur, ya. Tapi kalau jasa walaupun tidak mudah diukur, tetap ada dimensi kualitas jasa. Yang pertama di sini ada reliability, kemudian ada responsiveness, assurance, empathy, tangible. Ini adalah dimensi kualitas jasa. Nah, reliability itu apa? Yaitu kemampuan memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Ini seringkali kita lihat kalau di perbankan itu, ya, bagaimana seorang teller itu melayani konsumen dengan segera dan memuaskan, itu, ya. Kemudian atau kalau di retail tadi seorang kasir bagaimana dia memiliki kemampuan memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Nanti kalau kita kaitkan dengan berbagai pembahasan yang lain, kalau perusahaan jasa itu tidak reliable, maka bisa menimbulkan antrian yang panjang, ya. Seperti itu akan berkaitan di dalam manajemen operasi, ya. Kemudian responsiveness, kemampuan memberikan jasa dengan tanggap. Jadi, ya, kalau ada komplain dari pelanggan segera ditanggapi dengan baik, ya. Jadi misalnya kalian menggunakan ATM-nya tertelan, ya, kartunya tertelan di mesin, nah, terus kemudian dia melakukan komplain ke perusahaan, ya. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa menerima komplain? Misalnya memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Responsiveness, sehingga dia bisa melakukan respon. Atau Anda pasang internet di rumah, ya, wifi, tiba-tiba wifi-nya ngadat, mati sendiri, ya. Kemudian kita telepon ke nomor tertentu yang disediakan oleh perusahaan, ya. Maka ada respon segera, petugas datang untuk memperbaiki, yaitu dimensi kualitas jasa. Bagi konsumen itu sangat penting. Jadi alasan kita memilih jasa salah satunya adalah karena dia responsiveness, memberikan jasa atau pelayanan dengan tanggap. Kemudian ada assurance, kemampuan, kesopanan, sifat bisa dipercaya staf, ya. Maka jangan heran kalau kita mendatangi perusahaan jasa itu kita lihat pelayanannya sopan, ya, bisa dipercaya. Misalnya kalau kita naik pesawat terbang, itu kita perhatikan bagaimana seorang pramugari itu bekerja. Dia akan melayani penumpang dengan sopan. Itu dalam rangka dia sedang bekerja.
Jadi bukan karena kenal dengan konsumennya, tapi dia sedang bekerja, dia akan memberikan assurance, dia akan sopan dengan penumpang ya, bisa dipercaya, kemudian helpful ya, membantu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, penumpang dalam hal ini adalah assurance. Kemudian empati, kemudahan melakukan hubungan komunikasi serta memahami kebutuhan pelanggan. Jadi ada rasa empati bagi karyawan ya, dalam hal ini pada perusahaan jasa. Kemudian tangible, fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, kemudian sarana komunikasi, ini bentuk hal yang dalam jasa itu tadi kan dikatakan bahwa jasa itu intangible, tidak kelihatan karena berbentuk pelayanan. Nah, oleh karena itu bagaimana perusahaan jasa ini ingin menunjukkan kepada konsumen supaya jasa yang tadinya intangible itu dibuat tangible, dilihat dari apanya. Misalnya kalau perbankan, oh gedungnya bagus, penataan layoutnya bagus, fasilitasnya hebat ya, cahayanya indah. Nah itu bentuk tangible. Jadi kita akan menunjukkan kepada pelanggan, ini loh jasa yang ditawarkan oleh kami. Bank saya itu kuat, lihat aja bangunannya megah. Perguruan tinggi juga begitu. Jadi ada fasilitas fisik, kemudian seragam yang indah ya. Kenapa harus pakai seragam yang bagus? Karena ingin menunjukkan kualitas jasa. Jasanya tidak nampak sehingga ditunjukkan lewat seragam yang bagus, fasilitas yang menarik ya. Kemudian ya hal-hal yang mestinya tidak nampak dalam fasilitas jasa itu menjadi dinampakkan. Ini kita sebut sebagai dimensi kualitas jasa di bidang tangible. Sehingga kalau perusahaan ingin memenuhi kebutuhan pelanggan, jadi memberikan produk dan jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita bisa melihat dari sisi ini. Jadi barang itu performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, dan estetik. Kalau jasa kita bisa dilihat dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Nah ini dimensi kualitas barang dan jasa. Nah dalam perusahaan, baik itu manufaktur maupun jasa, kita perlu ada penghargaan kualitas. Jadi penghargaan kualitas ini ingin dicapai oleh perusahaan dalam rangka tadi meningkatkan reputasi. Kalau perusahaan itu memiliki reputasi, maka dilihat dari penghargaan kualitasnya. Misalnya ada di nasional itu ada Malcolm Baldrige National Quality Award ya. Kemudian ada sertifikasi akreditasi seperti di universitas ada akreditasi universitas unggul ya, secara nasional ya. Kemudian ada juga penghargaan Festival Film Indonesia, itu juga bentuk tentang penghargaan kualitas. Kemudian ada yang sifatnya internasional, ada ISO, ada AACSB ya. Kemudian ada juga kemarin ada ONGIE ya, jadi penghargaan dalam hal kualitas tingkat ASEAN misalnya. Nah, itu bentuk penghargaan di mana kalau perusahaan itu memiliki penghargaan kualitas di mata konsumen menjadi baik ya, jadi memiliki reputasi yang baik. Oh ini perguruan tinggi ini memiliki akreditasi unggul misalkan. Nah kalau akreditasi unggul maka konsumen akan percaya ketika menyekolahkan anaknya atau ke tempat di perguruan tinggi yang memiliki akreditasi yang baik. Nah ini penghargaan kualitas yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Sehingga perusahaan berlomba-lomba mengikuti sertifikasi, berbagai macam sertifikasi supaya diakui oleh pelanggan akan kualitas dari perusahaannya. Nah, untuk mencapai itu semua ternyata kualitas itu membutuhkan adanya biaya yang kita sebut sebagai biaya kualitas atau cost of quality. Nah, biaya kualitas itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah biaya untuk mendapatkan kualitas. Yang kedua adalah biaya kualitas yang buruk. Ini seperti kalau kita itu sebagai manusia ya, ada biaya yang kita keluarkan untuk
mendapatkan kesehatan ya. Kemudian ada biaya yang harus kita keluarkan akibat sakit. Nah, ada dua-duanya adalah biaya. Kalau kita mendapatkan kesehatan, caranya bagaimana supaya kita tidak sakit ya? Makan makanan bergizi, misalkan rajin olahraga. Nah, itu semua adalah mengeluarkan biaya. Biaya untuk mendapatkan kualitas supaya tubuhnya sehat, tidak sakit. Tapi kalau sudah sakit, dia harus mengeluarkan biaya opnam, ya, biaya obat-obatan. Ya. Ini akibat tidak menjaga kesehatan. Nah, maka di dalam biaya kualitas juga begitu, biaya untuk mendapatkan kualitas dan biaya apabila kualitas itu buruk. Nah, biaya mendapatkan kualitas itu ada dua hal. Yang pertama adalah biaya pencegahan, yang kedua adalah biaya penilaian. Nah, biaya pencegahan itu berupa antara lain biaya perencanaan kualitas. Ya. Jadi bagaimana perusahaan itu membuat perencanaan kualitas, kalau di perguruan tinggi bagaimana membuat perencanaan kurikulum, perbaikan kurikulum ya. Untuk mencegah kualitas tidak baik. Jadi itu dilakukan secara terus-menerus. Biaya mendesain produk atau jasa apa yang mau kita tawarkan kepada konsumen, desainnya seperti apa, ya, modelnya seperti apa. Ini untuk mencegah kualitas yang buruk ya. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang baik. Jadi melalui riset ya, riset and development itu mengeluarkan biaya itu ya, menemukan produk baru ya, mendesain suatu produk. Seperti kita lihat teknologi begitu berubah, begitu cepatnya ya, maka perusahaan di sini perlu mendesain produk atau jasanya supaya bisa diterima oleh pelanggan. Itu butuh biaya. Biaya proses ya. Kemudian biaya pelatihan. Jadi kenapa perguruan tinggi itu mengirim studi lanjut ya, atau mungkin kalau di perusahaan-perusahaan ada sertifikasi-sertifikasi yang diikuti oleh karyawannya, training ya. Kemudian ada biaya untuk mendapatkan informasi sehingga dia perlu langganan jurnal-jurnal internasional yang biayanya tidak murah. Nah, itu biaya untuk mendapatkan kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Nah, biaya penilaian itu dengan cara apa? Inspeksi dan pengujian. Jadi produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan dilakukan melalui pengujian, melakukan inspeksi, biaya uji peralatan, biaya operator. Nah, itu semuanya itu mengeluarkan biaya. Nah, besok pada saat kita bahas tentang kualitas pada pertemuan yang berikutnya, kita akan melihat inspeksi itu ada yang merusak item, ada yang tidak merusak item. Inspeksi itu ada yang dengan sampling, ada yang harus semuanya diinspeksi. Itu semuanya membutuhkan biaya. Itu biaya untuk mendapatkan kualitas. Kemudian yang kedua adalah biaya kualitas kalau buruk. Tadi sudah terlanjur sakit terus bagaimana? Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya kegagalan internal, yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal. Nah, sesuai dengan namanya, biaya kegagalan internal itu biaya yang ditemukan pada saat produksi itu masih ada di dalam perusahaan, jadi belum sampai ke tangan pelanggan. Nah, di sini misalnya biaya pengerjaan ulang, jadi pada saat dicek akhir ketemu produknya itu tidak sempurna atau cacat, maka dikerjakan ulang ya. Misalnya kalau kain itu ya, produksi tekstil yang mau dibuat pakaian ya, pada saat memotong pakaian tidak terlihat itu ada cacat di kainnya misalnya. Nah, begitu setelah menjadi pakaian ketemu ada cacatnya, loh kok ternyata ada lubang sedikit. Nah, dia melakukan pengerjaan ulang misalnya dengan membuat kombinasi di tempat yang berlubang, tadi dikasih renda atau dikasih apa ya. Dia harus melakukan kreativitas supaya produk itu tidak di tangan konsumen. Kalau konsumen kalau tahu produk yang dibeli itu ternyata cacat, nah itu nanti akan disebut sebagai biaya kegagalan eksternal. Untuk mencegah itu maka di sini ada biaya pengerjaan ulang. Kemudian biaya kegagalan internal bisa biaya kegagalan proses, biaya proses downtime, biaya penilaian penurunan harga. Jadi misalnya tadi kalau produk yang rusak tadi tidak dikerjakan ulang, tetapi
tetap dijual tetapi dengan harga produk reject ya. Seperti kita lihat ya, produk-produk bermerek tapi harganya separuh harga atau malah kosong 75%. Nah ini bagi perusahaan tentunya sebuah biaya karena dia harus menurunkan harga sedemikian rupa karena produknya cacat. Dan itu ditemukan sebelum sampai ke tangan pelanggan. Itu kita sebut sebagai biaya kegagalan internal. Kemudian yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal. Nah kalau ini produknya rusaknya sudah sampai di tangan pelanggan. Jadi ada biaya keluhan pelanggan, jadi pelanggan komplain ya, ini bagaimana ini produknya tidak baik ya. Kalau dia kegagalan itu sampai ke tangan pelanggan, kemudian dia tidak komplain pun juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ya, menimbulkan biaya karena dia tidak mau membeli lagi, bahkan mungkin juga dia menyebarkan kepada orang sekitarnya ya, komplainnya itu ditulis di media sosial, itu promosi negatif. Itu biaya kualitas buruk sudah sampai ke tangan pelanggan, ada biaya keluhan pelanggan, ada biaya pengembalian produk, jadi konsumen yang sudah membeli dia harus mengembalikan produknya kepada perusahaan. Nah, itu tentunya konsumen akan kecewa. Nah, biaya kegagalan yang sudah sampai ke tangan pelanggan itu kita sebut sebagai biaya kegagalan eksternal. Ada juga biaya klaim garansi. Jadi produk itu perusahaan tadi memberikan pelayanan berupa klaim garansi ya, karena produknya itu ditemukan tidak baik, banyak yang rusak ya. Maka klaim garansi banyak sekali. Nah, kalau klaim garansi itu cukup banyak, itu menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan karena perusahaan harus melakukan pengerjaan ulang atau bahkan produk itu dibuang, tidak bisa difungsikan lagi, dia harus membuat produk yang lain untuk memberikan ganti kepada konsumen. Itu biaya kualitas buruk dari sisi kegagalan eksternal. Berikutnya biaya penjualan yang hilang. Nah, ini tambah tidak terukur lagi, menjadi besar sekali. Tadi konsumen komplain di media sosial, dia menyatakan, kapok, saya tidak mau lagi beli produk merek A atau di pelayanan jasa B dan seterusnya. Nah itu bagi konsumen yang lain yang belum pernah merasakan pelayanan atau membeli suatu produk juga dia akan bisa terpengaruh. Nah kalau seperti itu maka biaya penjualannya akan hilang akibat kualitasnya buruk, atau mungkin suatu produk itu berbahaya. Jadi tidak ada seorang konsumen yang mengkonsumsi suatu produk menimbulkan bahaya, misalkan menimbulkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatannya, atau mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, seperti itu sangat merugikan bagi perusahaan, sehingga mungkin itu kena aturan pemerintah bahwa produk itu harus ditarik semuanya dari pasaran. Nah, itu biaya kegagalan eksternal. Nah, kita tahu kalau perusahaan sudah mengeluarkan biaya kualitas yang buruk, tentunya untuk mengembalikan ke semula, meningkatkan reputasi, mengembalikan reputasi yang hancur akibat produk yang tidak berkualitas itu butuh waktu yang tidak cepat ya, atau waktunya lama untuk meningkatkan reputasi produk yang sudah dinilai negatif oleh masyarakat tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada biaya mendapatkan kualitas, ada biaya kualitas yang buruk. Itu lebih baik sama-sama keluar biaya, kita lebih baik yang mana? Apakah kita lebih baik mengeluarkan biaya kualitas, mendapatkan kualitas yang lebih besar, atau biaya kualitas buruk? Nah, tentunya bahayanya lebih bahaya di biaya kualitas yang buruk, karena itu kalau internal masih di dalam, eksternal sudah di tangan konsumen, lebih sulit. Seperti kalau kita itu mengobati sakit dengan mencegah sakit, biayanya lebih besar kalau kita mengobati sudah terlanjur sakit. Nah, ini analogi bagaimana perusahaan itu perlu mencegah kualitas yang buruk ya, supaya tidak terjadi kualitas yang buruk yang bisa berdampak pada perusahaan ya. Kemudian TQM,
Jadi TQM atau Total Quality Management, itu manajemen seluruh organisasi sehingga unggul dalam semua aspek produk dan layanan yang penting bagi pelanggan. Jadi di sana ada continuous improvement ya. Jadi ada Deming Circle PDCF. Jadi P itu plan, do, check, act. Nah, ini continuous improvement. Ada proses perbaikan terus menerus. Jadi improvement itu tidak hanya sekali tapi dilakukan terus menerus. Kemudian ada Six Sigma, program yang dirancang untuk mengurangi cacat guna membantu menurunkan biaya, menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi 99,99% akurat misalnya. Nah, itu jadi Six Sigma itu bukan berarti itu 100% tanpa rusak, tidak, tetapi kerusakannya hanya tingkat kerusakannya kecil. Seperti tadi ada biaya kualitas ya. Ya memang produk yang dihasilkan tidak 100%, tetapi ada kesalahan itu hanya sedikit sekali. Itu konsep Six Sigma ya. Seperti di GE 99,99% akurat. Kemudian ada employee empowerment. Jadi memperbesar pekerjaan karyawan, meningkatkan sehingga kalian itu bertanggung jawab, kemudian memberikan wewenang tambahan kepada karyawan ya. Kemudian ada quality circle, sekelompok karyawan yang bertemu secara teratur untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan. Ini perusahaan itu memberikan pemberdayaan pada karyawannya untuk meningkatkan kualitas. Ya. Kemudian ada benchmarking, jadi memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk suatu proses atau aktivitas. Jadi kita bisa membenchmark dalam bidang tertentu. Jadi ada benchmark yang dalam antar departemen, ada benchmark yang di luar perusahaan. Nah, tentu kita memiliki langkah-langkah untuk melakukan benchmark. Yang pertama, menentukan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim benchmark. Yang ketiga, identifikasi mitra perbandingan. Jadi yang mau kita bandingkan dengan standar kinerja perusahaan itu yang mana, mitranya siapa, pada bagian apa yang mau kita benchmark ya. Kemudian kita mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Kemudian terakhir adalah mengambil tindakan untuk mencocokkan atau melampaui benchmark. Jadi setelah kita melakukan benchmark pada perusahaan yang lain, kita akan melihat mana yang bisa kita terapkan dalam perusahaan, mana yang kita bisa menerapkan dengan melebihi apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain atau oleh departemen lain yang kita benchmark tadi. Itu kita putuskan dalam benchmark. Kemudian ada just in time. Jadi just in time itu konsepnya adalah memproduksi atau mengirimkan barang sesuai dengan kebutuhan untuk meminimumkan pemborosan. Nah, next time kita akan belajar khusus tentang konsep just in time. Jadi bagaimana kita mengurangi pemborosan itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam konsep just in time ini. Kemudian ada konsep Taguchi ya, meningkatkan kualitas produk dan proses, yaitu dari ketahanan kualitas, kualitas berorientasi target, dan fungsi penurunan kualitas. Nah, ini terakhir adalah TQM tools. Ini alat-alat kualitas yang bisa kita lihat ya. Ini alat-alat TQM. Jadi ada histogram. Kemudian di sini ada check sheet. Kemudian ada scatter diagram. Ada cause and effect diagram. Cause and effect diagram itu yang kita sebut sebagai diagram fishbone ya, tulang ikan. Jadi kita menemukan sebuah akibat, lalu kita cari apa sih yang menyebabkannya. Jadi bisa dilihat dari materialnya, bahan bakunya bagaimana, ada kesalahan atau tidak, apakah kesalahan itu dari sisi metodenya, atau sumber daya manusia, atau manpowernya ya. Kemudian ada mesinnya, apakah kerusak, apa penyebab dari akibat negatif, ya, efek yang tidak baik itu karena mesinnya. Itu kita analisis satu persatu. Itu kita sebut sebagai cause and effect diagram. Kemudian ada statistical process control. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bagaimana kita melihat kualitas itu dari alat
statistical process control. Jadi chart di mana ada upper control limit, ada lower control limit, ada target value. Jadi kalau posisinya itu di atas upper control limit, berarti itu barang yang tidak berkualitas atau proses yang tidak berkualitas. Itu kalau statistical process control. Kemudian ada diagram Pareto ya. Kemudian ini problem defect. Jadi alat-alat TKM ini kan kita ingin melihat dari sisi kualitasnya ya kan. Kalau kualitasnya buruk kenapa misalkan. Kemudian ada flowchart, ini juga merupakan alat-alat TKM. Kita bisa menjelaskan sebuah proses itu dengan mudah dipahami kalau kita salah satunya dengan menggunakan flowchart atau proses diagram. Daripada kita menjelaskan pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan dengan register atau mendaftarkan. Yang kedua itu lebih sulit dipahami, sehingga dengan flowchart ini kita akan mendapatkan gambaran. Ini alat-alat TKM. Ya, saya kira itu dulu pembahasan kita tentang kualitas pada pertemuan hari ini. Insya Allah ke depan kita akan memperdalam kembali alat-alat TKM ini dalam bab berikutnya. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.